tapi yang paling penting adalah bagaimana memperjuangkan nilai-nilai Islam itu dalam katakanlah NKRI. This is the last question kira-kira. Pokoknya Ustaz tahu lah ini bagian dari perjuangan lah kira-kira gitu. Dan agar itu successful, bukan tidak dituduh makar, tidak dituduh ekstrim, teroris dan lain sebagainya. Kira-kira begitu. Yang pertama sebenarnya kan hukum itu kan kalau yang sering disebutkan kesepakatan. Kesepakatan itu ada dua macam. Memang sepakat secara keridoan, ridho sepakat, yang kedua sepakat yang dipaksakan. Jadi artinya negara menerapkan satu hukum dipaksakan pada rakyatnya, dianggap sebagai kesepakatan. Nah sebenarnya kalau kita bicara itu berarti kan tergantung manusianya. Ini Quran datang dengan berikan petunjuk. Ada yang mau, ada yang tidak mau, kan begitu kan? Nah maka tugas kita sebenarnya adalah memperbanyak orang yang mau. Yang tidak mau menjadi mau, yang sudah mau lebih semangat untuk mau. Nah kalau kemudian jumlah itu yang tadinya mungkin beberapa orang menjadi banyak, kalau tadi maka disebutkan akhirnya kemudian dengan sukarela ternyata benar bahwa memang kalau hukum buatan manusia itu akibatnya seperti itu. Kalau Allah itu, nah ketika kemudian yang seperti ini tidak mungkin disebut ekstrim, tidak mungkin disebut teroris. Wong mereka sadar sendiri. Nah ini al-wa'i. Nah maka sebenarnya kalau untuk melakukan perubahan itu jalan yang kita tempuh itu hanya satu, menyebarkan pemahaman, melakukan edukasi, melakukan pembinaan, nggak ada yang lain. Jadi misalnya saya datang ke sini untuk menyampaikan, mungkin ada yang kemudian berubah pikirannya. Itu ketika berubah pikirannya, itulah sebenarnya berubah sikapnya. Ketika berubah sikapnya, tentu akan berubah penerimaan terhadap hukum yang diterapkan. Gitu. Orang bisa jadi tidak gini, Bang Refli. Kadang orang menolak itu bukan karena paham secara keseluruhan, tapi mungkin dia hanya mendapatkan pemahaman yang sedikit. Lalu kemudian sedikit itu kemudian digunakan untuk memberikan sikap, apalagi kemudian digunakan provokasi di pihak lain. Jadi bayangkan Bang Raffi coba begini, ini Mbak bayangkan aja, ada satu kampung, kampung ini belum kenal listrik, lalu kemudian ada program katakanlah listrik masuk desa, lalu ada provokator yang tidak ingin listrik itu masuk desa. Dia bilang apa kepada penduduk kampung? Karena dia penjual lampu Petromax. Dia mengatakan pada ini bahaya listrik. Kok bisa bahaya? Kalau nyetrum orang langsung mati. Nggak perlu mingguan. Berarti lebih ganas daripada COVID ini. Coba bayangkan kalau informasi itu saja diberikan kepada orang di kampung, apa yang terjadi? Menolak. Jangan demo besar-besaran daripada jadi korban. Sama seperti hukum kisos tadi kan. Waduh katanya. Padahal di situ ada instrumen pemaafan. Gitu. Dan ketika kemudian dijelaskan secara lengkap apa gunanya listrik, bukan hanya penerangan, bisa untuk masak, nyetrika, laptop, segala macam. Tentang strom, jangan khawatir, ada kabel dan seterusnya. Maka orang bukan menolak, malah kapan listrik segera masuk, nuntut demo. Demikian juga orang menolak syariat itu Islam bisa jadi karena belum tahu. Nah maka tugas kita adalah memberitahu. Belum paham, tugas kita adalah memberi pemahaman. Insya Allah Bang Refli termasuk dapat pahala ini. Ketika podcastnya tersebar luas, orang yang tadinya salah paham berubah menjadi paham dengan penjelasan seperti ini.